Di tanah surga yang seharusnya menjadi tempat damai, senyap tak lagi berarti tenang. Ia menyimpan sesuatu yang gelap, tersembunyi di balik janji pembangunan dan semburat kekuasaan. Ketika satu organisasi muncul dengan wajah penyelamat, lalu menyusup perlahan ke setiap sudut kehidupan rakyat, siapakah yang benar-benar memegang kendali? Bab 1. Ombak tenang di permukaan. Langit Raja Ampat pagi itu membentang luas, biru pucat dengan semburat jingga yang menari di balik gugusan pulau-pulau kecil. Laut tampak seperti kaca bening yang memantulkan keindahan alam dengan tenang, seolah tak ada yang bisa merusaknya. Letnan 2 Arya berdiri di tepi dermaga kayu, membiarkan angin lembab membawa aroma garam dan dedaunan basah ke wajahnya. Inilah Papua, tanah yang selama ini hanya ia lihat dari laporan dan foto-foto satelit. Kini, ia berdiri di jantungnya, menyaksikan keindahan yang selama ini tersembunyi di balik isu konflik dan suara senyap dari media. Arya baru beberapa hari ditugaskan sebagai perwira muda dari satuan elit yang dikirim ke kawasan ini dalam misi yang disebutnya pengamanan strategis wilayah perbatasan. Meski tugasnya disampaikan dengan kalimat formal, ia tahu benar bahwa tujuannya bukan sekadar penjagaan wilayah. Terlalu banyak kasus premanisme, penyelundupan, dan hilangnya kontrol pemerintah yang tak bisa lagi ditutupi. Ia datang bersama belasan anggota pasukan khusus lain, membawa nama negara, dan harapan untuk mengembalikan ketertiban. Namun, saat pertama kali menjejakkan kaki di pelabuhan utama Waisai, ia tidak disambut dengan senjata atau tatapan curiga. Justru sebaliknya, warga tersenyum, menyapa, dan beberapa bahkan memberi mereka buah pinang dan air kelapa segar. Ini bukan medan operasi yang dibayangkannya. Di tengah sambutan itu, seorang pria dengan rambut ikal pendek, kulit gelap dan sorot mata tajam menghampiri mereka. Namanya disebut-sebut dalam berbagai laporan. Markus Tabor, pemimpin organisasi GRIB. Markus memperkenalkan dirinya dengan santai, tanpa formalitas yang kaku. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana lapangan. Terlihat seperti pekerja sosial daripada pemimpin kelompok yang namanya sering muncul dalam dokumen militer. Tapi Arya tidak bisa mengabaikan detail-detail kecil yang melekat pada pria itu. Cara dia bicara seperti mengatur ritme, tangan kirinya selalu dalam saku, dan para warga terlihat menjaga jarak, seolah menghormati sekaligus takut padanya. Selamat datang, Letnan. Kami senang akhirnya negara kirim pasukan terbaiknya ke sini. Terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali, ucap Markus sambil menjabat tangan Arya. Arya hanya mengangguk, tak ingin membuka obrolan lebih jauh. Ia tahu PR-nya bukan berteman. GRIB, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, dalam catatan, resmi disebut sebagai organisasi sipil yang dibentuk untuk memperkuat solidaritas masyarakat Papua dalam menghadapi ketimpangan sosial dan kejahatan terorganisir. Di permukaan, GRIB tampak seperti penyambung lidah rakyat. Mereka membangun jembatan kecil, menyediakan sembako saat pandemi, bahkan menggalang donasi untuk sekolah-sekolah adat. Tapi catatan intelijen menceritakan sisi berbeda, pengendalian, logistik, tekanan terhadap tokoh adat, dan pengaruh mereka terhadap kepala distrik setempat. Arya sadar, GRIB adalah pihak yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa hari setelah kedatangan, ia menyaksikan bagaimana organisasi itu bergerak lebih lincah daripada aparat resmi. Mereka lebih dulu tahu jika ada perahu asing yang masuk, lebih dulu sampai di lokasi kebakaran hutan, bahkan sudah menetralisir konflik kecil di kampung sebelum pasukan bergerak. Efisien, ya. Tapi terlalu cepat untuk sekadar gerakan sosial. Setelah makan malam bersama tim di barak yang didirikan di dekat pantai, Arya duduk sendirian di bawah pohon kelapa. Di tangannya ada buku catatan kecil berwarna coklat lusuh. Ia mulai menulis. Hari pertama berjalan terlalu tenang, terlalu rapi. Tidak seperti wilayah yang katanya dipenuhi kekacauan. Mereka menyambut kami, tapi siapa sebenarnya yang mengendalikan ketertiban di sini? Rakyat? Aparat? Atau GRIB? Malam turun perlahan. Suara jangkrik menggantikan riuh siang hari. Dari kejauhan, lampu-lampu perahu nelayan menyala satu persatu, membentuk pola bintang di atas laut. Arya memandangi peta kecil yang dibentangkan di atas meja kayu.
Titik-titik merah menandai wilayah yang diklaim tidak stabil. Sebagian besar titik itu justru berada di luar jangkauan resmi GRIP, wilayah di mana mereka belum mengukuhkan kehadiran. Ini menguatkan dugaan Arya. Stabilitas mungkin tidak lahir dari kerja negara, tapi dari kekuasaan lokal yang tidak tercatat dalam sistem. Keesokan harinya, ia bersama 3 anggota melakukan patroli ke perkampungan pesisir yang kabarnya sempat terlibat konflik lahan. Namun saat mereka tiba, suasana sangat berbeda dari laporan. Warga sedang menyiapkan pesta adat, musik suling bambu terdengar merdu, dan anak-anak berlari bebas. Kepala kampung menyambut mereka, lalu dengan nada ringan, berkata, "Semua sudah ditangani Markus. Tidak perlu khawatir, Letnan." Arya merasa seperti orang luar di tanah sendiri. Pasukannya diundang ke wilayah konflik, namun seolah hanya untuk memastikan pertunjukan tetap berjalan dengan rapi. Hari-hari berikutnya pun serupa. Setiap rencana penindakan atau patroli selalu terlambat. GRIP sudah lebih dulu datang dan menenangkan keadaan. Arya mulai resah. Di setiap wilayah yang mereka kunjungi, narasi yang sama terus terulang. Markus sudah bantu, GRIP sudah tangani, tidak ada masalah lagi. Ketenangan itu mencurigakan. Ia mulai merasa bahwa mereka bukan sedang menjaga wilayah dari bahaya, tetapi justru sedang diawasi agar tidak mengganggu keseimbangan kekuasaan yang telah dibangun dengan cermat. Malam itu, saat duduk di beranda barak, Arya memandangi pantulan bulan di laut. Dalam diam, ia mulai memahami bahwa keindahan Raja Ampat yang begitu memukau mungkin menyimpan rahasia lebih dalam daripada yang terlihat. Dan terkadang, ombak yang tenang justru menyembunyikan arus yang paling ganas. Bab 2, Wajah Gelap di Balik Terang. 3 hari berlalu sejak kedatangan Leda Arya di Raja Ampat. Setiap sudut pulau masih terlihat damai. Terlalu damai. Setiap langkah patroli yang ia pimpin berakhir pada sapaan ramah warga dan tanggapan hangat, penuh hormat. Namun, instingnya sebagai prajurit terlatih tak bisa dibohongi. Sesuatu di balik wajah-wajah ramah itu menyimpan kegelisahan. Ia merasakannya dalam cara para pemuda kampung menunduk ketika diajak bicara. Dalam bisik-bisik yang langsung menghilang saat mereka menyadari kehadiran orang berseragam. Dan dalam senyum paksa para kepala adat yang seperti takut menyampaikan hal yang sebenarnya. Pagi itu, mereka menerima laporan lisan dari seorang warga pesisir. Ada kapal asing tanpa izin berlabuh di Teluk Wauyem. Ketika Arya bersama tim bergegas menuju lokasi, mereka menemukan teluk sudah kosong. Kapal tak terlihat. Yang tersisa hanya jejak ban di pasir dan abu sisa pembakaran di semak. Namun lebih mencurigakan lagi, sudah ada 1 mobil pikap putih bertuliskan distribusi GRIP terparkir di tepi jalan setapak. 2 orang berbaju, lapangan sedang berbincang dengan warga. Begitu melihat pasukan berseragam, mereka langsung tersenyum. "Tenang, Letnan. Sudah selesai," kata salah satu dari mereka sambil menepuk bahu Arya. "Anak buah kami sudah usir kapal itu pagi-pagi sekali. Mereka cuma pemancing dari Maluku. Tak ada senjata, tak ada muatan." Arya mengangguk, tapi dalam hati mempertanyakan banyak hal. Jika benar hanya pemancing, mengapa ada bekas pembakaran? Dan kenapa GRIP bisa sampai lebih cepat dari mereka? Apakah mereka punya jaringan intelijen sendiri? Ketika timnya memeriksa sisa abu di semak, ditemukan pecahan plastik dan kabel. Bukan sisa memasak atau api unggun, tapi seperti alat komunikasi yang dibakar. Hal itu tak masuk akal jika pelakunya hanya pemancing. Arya menyimpan sebagian kecil barang bukti di saku celana. Dalam perjalanan pulang, ia duduk diam di belakang, truk bersama 2 anggotanya, Serda Damar dan Kopral Bayu. Damar, seorang prajurit senior yang sudah pernah bertugas di beberapa wilayah konflik, akhirnya bersuara. "Letnan, saya pernah lihat pola begini di Poso. Kalau ormas sipil bisa sampai lebih dulu ke lokasi konflik, berarti ada yang bocor dari dalam. Entah data laporan, entah jaringan di lapangan." Bayu menambahkan, "Atau memang mereka yang ciptakan masalah, biar bisa tampil sebagai penyelamat." Arya tak menjawab, tapi kalimat itu berputar-putar di kepalanya sepanjang sore. Sore harinya, ia memutuskan berkunjung ke salah satu kampung adat di utara,
tempat yang tidak terlalu terjangkau sinyal dan jarang dikunjungi pihak luar. Kampung Sumber Air dikenal sebagai wilayah yang kuat menjaga tradisi, bahkan menolak proyek-proyek modernisasi dari luar. Di sana, ia bertemu seorang perempuan tua bernama Mama Neles. Kulitnya legam, matanya redup tapi penuh keteguhan. Ia duduk di depan rumah panggung sambil menenun. "Mama, saya dengar kampung ini dulu sering diganggu kelompok preman. Sekarang sudah aman ya?" tanya Arya sambil duduk di sampingnya. Mama Neles tidak langsung menjawab. Ia menatap langit sebentar, seolah ingin memastikan tak ada burung asing yang mengintai percakapan mereka. "Dulu, kami takut pada laki-laki bersenjata. Sekarang kami lebih takut pada mereka yang datang bawa sembako dan senyum manis," katanya pelan Arya menoleh cepat. "Grib," Mama itu mengangguk. "Mereka datang bantu kami, tapi setiap bantuan punya harga. Tanah kami, suara kami, bahkan adat kami." Ucapan itu mengguncang Arya lebih dari suara tembakan. Ia tahu betul bagaimana strategi Hearts and Minds bekerja dalam konflik. Namun jika organisasi sipil seperti GRIB memakai cara itu untuk membungkam perlawanan budaya, maka mereka bukan lagi penyelamat. Mereka sedang membentuk kekuasaan alternatif, satu yang tak terdeteksi radar militer, tapi punya cengkeraman jauh lebih dalam. Malam itu Arya mencatat segalanya di buku kecilnya. Tulisannya lebih cepat, lebih tajam, seolah rasa curiga yang selama ini ditekan mulai menemukan jalannya. Warga tunduk bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka sudah kehilangan pilihan. Bantuan menjadi alat kendali. GRIB bukan hanya gerakan rakyat, mereka adalah struktur kekuasaan yang tumbuh di sela-sela kerapuhan negara. Belum sempat menutup bukunya, suara letusan kecil terdengar dari arah barak penyimpanan logistik. Ia segera berlari bersama dua prajurit menuju sumber suara. Di sana, mereka menemukan pintu gudang terbuka dan satu boks amunisi hilang. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda perlawanan. Hanya selembar kertas di lantai, bertuliskan, "Jangan ikut campur dalam urusan yang bukan milikmu. Di sini, yang berkuasa bukan kamu." Bab ini berakhir dengan Arya duduk sendirian di atas atap barak, memandangi laut hitam yang bergelombang pelan. Ia kini sadar, Raja Ampat bukan hanya surga alam, tapi juga medan perang tanpa suara. Dan GRIB, di balik senyum dan bantuan mereka, menyimpan wajah gelap yang belum diketahui sepenuhnya. Besok, Arya bertekad masuk lebih dalam. Bukan hanya sebagai prajurit negara, tapi sebagai manusia yang ingin tahu. Siapa yang sebenarnya mengatur jalannya keadilan di ujung timur negeri? Bab 3 Jejak berdarah di hutan bakau. Langit mendung menyelimuti perairan Raja Ampat pagi itu. Awan kelabu menggantung berat seolah tahu bahwa hari itu tak akan berakhir tenang. Letda Arya bangun lebih awal dari biasanya. Tak ada sirene, tak ada panggilan darurat. Tapi dadanya dipenuhi firasat yang sulit dijelaskan. Sejak insiden hilangnya boks amunisi dan surat ancaman semalam, ia tahu bahwa ini bukan lagi tentang menjaga ketertiban. Ini tentang membongkar siapa yang benar-benar memegang kendali. Ia berdiri di depan cermin sempit barak kayu, merapikan seragam dengan tangan sedikit gemetar. Di balik ketegasan wajahnya, pikirannya terus memutar ulang kata-kata Mama Neles. Bantuan punya harga. Kata itu terus menancap dalam seperti peluru yang tak pernah ditembakkan. Arya paham, jika hari ini dia tetap mengikuti aturan yang dikirim dari Jakarta, dia hanya akan jadi penonton dalam panggung kekuasaan yang telah lama dipentaskan GRIB. Setelah memberi instruksi singkat kepada timnya, Arya memilih hanya ditemani 2 orang, Serda Damar dan Kopral Bayu. Mereka akan menuju kawasan hutan bakau, di utara Pulau Batanta. Menurut informasi dari seorang nelayan malam tadi, sering terlihat perahu-perahu GRIB keluar masuk hutan itu saat malam, lalu kembali ke pelabuhan tanpa membawa apapun, seolah tak ada aktivitas. Tapi warga tahu, di Papua, yang terlihat kosong, seringkali menyembunyikan banyak hal. Perahu mereka menyusuri jalur air sempit di antara akar bakau. Daun-daun rimbun menutupi langit, membuat cahaya yang masuk hanya berupa garis-garis tipis. Suasana sunyi.
Hanya suara mesin kecil dan cipratan air yang menemani perjalanan mereka. Arya menatap sekeliling, memperhatikan setiap gerakan dedaunan, berharap menemukan jejak. Sekitar 1 jam perjalanan, Bayu menunjuk ke arah kiri, ke sebuah tanah lumpur yang sedikit terbuka. Ada bekas tapak ban besar, baru. Aneh rasanya melihat kendaraan masuk sejauh itu. Tidak mungkin tanpa bantuan sistem logistik yang kuat. Mereka menambatkan perahu, turun, dan mulai menelusuri jalan setapak licin yang nyaris tertutup lumut. Beberapa meter dari titik pendaratan, mereka mencium bau tajam yang menusuk hidung. Campuran amis dan besi. Arya memberi kode berhenti. Mereka menyiapkan senjata, lalu maju perlahan. Di balik rimbun pohon, terlihat satu gubuk kecil dari seng karatan. Tak ada aktivitas. Hening. Mereka mendekat dengan hati-hati. Arya mendorong pintu perlahan, dan bau busuk langsung menyergap wajah mereka. Di dalamnya, tergantung di langit-langit kayu, 2 jasad pria muda dalam kondisi mengenaskan. Leher mereka terikat, tangan terbelenggu kawat, mata tertutup kain merah bertuliskan huruf kapital. Pengkhianat. Damar segera menutup hidungnya, sementara Bayu memeriksa sisa ruangan. Di sudut, ada peti kayu besar, kosong. Tapi di bawahnya, ada bercak darah dan sisa kertas yang sebagian terbakar. Di satu potongan yang masih utuh tertulis kode logistik, militer.Arya membeku. Itu kode mereka. Jadi benar, amunisi yang hilang tidak hanya dicuri, tapi juga digunakan untuk mengeksekusi seseorang. Dan kemungkinan besar, 2 korban ini adalah kaki tangan yang berusaha kabur atau membocorkan sesuatu. Tapi siapa yang mengeksekusi? Tak butuh waktu lama untuk menyimpulkan. Kertas merah, gaya eksekusi, taktik peringatan. Ini bukan kerja preman, biasa. Ini kerja organisasi yang memahami strategi ketakutan dan propaganda. Ini kerja GRIB. Mereka memutuskan tidak membawa jasad itu. Mustahil lewat jalur sempit dengan tubuh tergantung yang sudah membusuk. Arya hanya memotret, menyimpan bukti, lalu menandai koordinat di GPS. Saat kembali ke perahu, ia merasa seluruh hutan bakau memperhatikan mereka. Seperti sedang mengawasi. Seperti berbisik bahwa mereka sudah terlalu jauh masuk. Dalam perjalanan, kembali Bayu bertanya pelan. "Letnan, kita lapor ke markas." Arya hanya menggeleng. "Belum. Kita belum tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya." Malam itu, Arya duduk sendirian di depan barak. Ia memutar ulang semua rekaman suara yang berhasil direkam dari perjalanannya. Di antara desir angin dan langkah kaki, terdengar suara samar. Obrolan dalam bahasa Papua campur Melayu. Markus bilang, "Jangan simpan di situ, tentara sudah tahu. Kirim ke kapal malam ini." Arya menutup rekaman. Ia menarik napas panjang. Markus. Nama itu kembali muncul, tak lagi sebagai pemimpin sipil yang karismatik, tapi sebagai dalang yang mengatur semuanya dari balik layar. Tengah malam, sebuah pesan masuk di ponselnya dari nomor tak dikenal. "Kamu sudah lihat hutan itu, tapi belum lihat laut. Hati-hati, Letnan. Mata kami lebih banyak dari yang kamu kira." Arya menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar permainan kucing dan tikus. Ini medan perang diam-diam, dan ia sudah melangkah terlalu dalam untuk mundur. Ia memandang keluar jendela. Laut tampak tenang. Tapi kini ia tahu, di balik ketenangan itu, Raja Ampat menyimpan lebih banyak darah daripada yang pernah ditulis dalam laporan resmi. Besok, Arya bersumpah akan menyusup ke jantung operasi Gribi. Tidak lewat laporan. Tidak lewat prosedur. Tapi dengan cara mereka, senyap, cepat, dan menyakitkan. Karena malam itu, ia sudah mengerti satu hal. Di Raja Ampat, keadilan bukan soal hukum, tapi soal siapa yang berani menumpahkan darah lebih dulu. Bab 4, Riak di bawah permukaan. Udara laut pagi itu terasa lebih lembab dari biasanya. Langit Raja Ampat memamerkan gradasi kelabu yang membaur dengan siluet pulau-pulau karst yang menjulang sunyi. Leda Arya berdiri di ujung dermaga kecil pos, taktis pasukan khusus.
menatap kosong ke perairan tenang yang menipu. Tak seorang pun tahu bahwa di balik gelombang itu, sebuah rencana penyusupan telah disusun sejak dini hari. Kali ini bukan patroli biasa. Arya tak lagi mencari tanda-tanda. Ia akan masuk ke dalam lingkaran terdalam Grib, ke tempat di mana semua jaringan pengaruh mereka bertaut. Ia ingin melihat langsung apa yang disembunyikan, siapa yang terlibat, dan seberapa jauh negara telah dimanipulasi dari dalam. Sebelum fajar, ia telah berkoordinasi diam-diam dengan 2 mantan anggota marinir yang kini bekerja sebagai penyelam tradisional di Kampung Kalyam. Salah satu dari mereka, Johan, lelaki bertubuh kekar dengan bekas luka tembak di bahu, punya sejarah panjang dengan perairan Pulau Waigeo, tempat markas laut Grib diduga berada. Johan menjelaskan, di sisi utara, Waigeo ada sebuah goa laut sempit yang hanya bisa diakses saat air surut. Orang-orang menyebutnya liur setan, karena arus bawahnya mematikan. Tapi di balik itu, tersembunyi gudang bawah tanah yang hanya diketahui segelintir orang. Bekas bunker Belanda yang kini digunakan kembali oleh pihak tak dikenal. Mereka pakai kode lampu dari kapal, yang salah satu warnanya biru tua. Kalau kamu mendekat tanpa kode, mereka anggap kamu ancaman. Ujar Johan sambil menyerahkan sepotong kertas berisi pola lampu berkedip. Arya mengangguk. Malam ini, aku akan ikut. Tapi aku masuk sendiri. Johan sempat ingin membantah, tapi tatapan Arya mengakhiri perdebatan. Malam tiba tanpa angin. Langit mendung menutup bulan. Perahu tempel kecil yang ditumpangi Arya bergerak pelan, nyaris tak bersuara. Ia mengenakan pakaian gelap, tanpa tanda pangkat, hanya menyisakan senter merah kecil dan pisau lipat di sabuk. Di tangannya tergenggam pola lampu sandi, siap dinyalakan jika diperlukan. Mendekati sisi utara Waigeo, ia melihat satu kapal kargo tua mengambang tanpa lampu navigasi. Tapi dari dek atasnya, cahaya berkedip muncul dalam pola. 1, 2, jeda, lalu 3 cepat. Ia mengingat pola Johan dan segera membalasnya dengan pola yang sama. Kapal itu diam. Lalu suara mesin kecil terdengar. Sebuah perahu mendekat, membawa 2 pria bertubuh besar, bersenjata laras panjang. Mereka tak bicara, hanya memberi isyarat. Arya naik ke perahu mereka tanpa kata. Ia kini resmi berada di dalam wilayah Grib. Perahu menyusuri tebing curam selama hampir 10 menit sebelum memasuki celah sempit di antara 2 batu karst. Goa itu gelap, lembab, dan bergaung. Dindingnya licin oleh lumut dan kelelawar beterbangan di atas kepala. Di ujung lorong, lampu kuning samar menyala, menunjukkan adanya aktivitas manusia. Arya turun dari perahu. Ia mengikuti salah satu pria, bersenjata menyusuri lorong batu hingga sampai di sebuah ruangan luas, penuh tumpukan kotak besi. Di sudut, ada papan tulis, penuh catatan kode logistik dan koordinat. Tapi, yang membuatnya tercekat adalah 2 hal. Pertama, bendera merah putih yang tergantung di atas pintu masuk, berdampingan dengan lambang Grib. Bukan berdampingan sebenarnya, lambang Grib justru diposisikan sedikit lebih tinggi. Kedua, foto besar Markus, sang pemimpin Grib, dengan kutipan di bawahnya. Kami bukan pemberontak. Kami adalah koreksi. Arya mendekat ke tumpukan kotak. Ia membuka salah satunya, penuh dengan amunisi, peluru aktif, bahkan alat komunikasi militer. Di sisi lain ruangan, terlihat 2 teknisi sedang memasang alat sinyal satelit mini. Arya merekam semuanya dalam diam. Napasnya tertahan. Kini ia paham, ini bukan ormas. Ini militer bayangan. Tiba-tiba, suara langkah berat menggema dari lorong masuk. Arya bersembunyi cepat di balik rak besi tua. 4 orang muncul, berjalan cepat. Di antara mereka, berdiri satu sosok yang tak asing, berpakaian lapangan, memakai topi lapang hitam, dan membawa map tebal. Markus, kita harus percepat pengiriman ke pesisir timur. Pasukan dari Jawa sudah mulai mencurigai. Jangan beri celah, kata Markus sambil membalik halaman map Arya menahan napas. Kini tak ada lagi keraguan,
Seluruh struktur GRIB telah berkembang menjadi organisasi paramiliter terselubung, lengkap dengan armada, gudang senjata, hingga jaringan satelit. Dan yang paling mengejutkan, mereka telah menyusup ke dalam sistem militer formal, cukup dalam untuk mencuri, memalsukan, dan mendistribusikan logistik dengan kode resmi. Markus menutup map dan berkata lirih pada bawahannya, "Kalau Kopassus ikut campur, kita putar balikkan opini. Mereka yang akan terlihat brutal. Kita tetap yang membantu rakyat." Pernyataan itu menusuk Arya. Ia kini tahu, pasukannya akan dijebak. Citra mereka akan dihancurkan, dan GRIB akan keluar sebagai pahlawan. Arya mundur perlahan, menyelinap keluar melalui lorong sempit, dan kembali ke perahu kecil. Ia tak menyalakan mesin, hanya mendayung hingga cukup jauh untuk menghilang dari radar. Di dadanya, amarah menyala-nyala. Tapi ia juga tahu, kebenaran sebesar ini tak bisa dibongkar sendirian. Ketika sampai di daratan, ia duduk di atas pasir, menatap gelombang malam. Di tangannya, rekaman data disimpan rapat dalam pelindung anti-air. Dunia harus tahu, tapi siapa yang bisa dipercaya? Saat ia berdiri, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. "Kami tahu kamu sudah masuk ke ruang kami. Kembalilah ke pos. Jangan membuat dirimu binasa untuk sesuatu yang tak bisa kamu ubah." Arya menatap layar, lalu mematikan ponsel. Malam itu ia tahu satu hal. Gelombang perlawanan sedang terbentuk. Dan ia akan ada di tengahnya. Bab 5, Senyum yang menipu. Mentari pagi perlahan menembus kabut tipis di atas dermaga pos taktis Pulau Batanta. Burung camar berputar rendah, memecah keheningan yang tak biasa. Namun bagi Letda Arya, pagi itu bukan tentang keindahan Raja Ampat, melainkan tentang bagaimana menyembunyikan fakta pahit yang telah ia temukan malam sebelumnya. Arya berjalan ke dalam pos sambil menundukkan kepala, berusaha menyusun langkah. Tubuhnya letih, tapi pikirannya berputar cepat. Rekaman dan bukti visual di dalam flash disk anti-air yang ia sembunyikan di dalam sepatu, kini seperti bara dalam genggaman. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tak bisa melaporkannya secara langsung. Terlalu banyak mata, terlalu banyak telinga, dan yang paling membingungkan, terlalu banyak senyum yang menipu. Beberapa jam setelah kembali, posnya menerima kunjungan dari pejabat daerah dan seorang perwakilan dari pemerintah pusat. Nyata, tak biasanya kunjungan datang sepagi itu. Arya langsung curiga. Di antara rombongan, berdiri satu orang asing, berpakaian sipil rapi, berambut klimis, dan membawa map tebal. Wajahnya datar, tapi matanya penuh siasat. "Letda Arya, perkenalkan. Ini Pak Armin dari tim koordinasi sipil militer. Beliau ditugaskan untuk memonitor interaksi pasukan kita dengan masyarakat sipil di wilayah rawan konflik," ujar Komandan Pos, Mayor Indra Arya memberi hormat sopan, namun tak menjawab. Hatinya langsung merasa aneh, sebab Armin berdiri terlalu tenang. Ia melihat segala sesuatu dengan sorot mata seperti pengamat lama yang tahu lebih banyak dari yang dikatakan. Armin tersenyum kecil. "Saya dengar, Letda Arya sempat patroli ke arah utara semalam, sendiri?" Arya mengangguk pelan. "Pemantauan jalur logistik, tidak ada aktivitas mencurigakan." Jawaban itu disengaja. Ia ingin melihat reaksi Armin, tapi pria itu hanya mengangguk dan tersenyum lebih lebar. "Bagus. Tapi lain kali, sebaiknya laporan patroli dibuat langsung ke pos pusat. Kami mulai memperketat koordinasi sekarang." Arya menangkap nada ancaman halus di balik kata-kata itu. Armin bukan sekadar pengamat, ia adalah pengendali. Dan besar kemungkinan, ia bagian dari lingkaran dalam GRIB, atau lebih buruk, jembatan, legal untuk kegiatan ilegal mereka. Setelah rombongan pergi, Arya mengajak Serda Damar berbicara empat mata di belakang pos, di dekat antena radio tua yang rusak. Di tempat itu, sinyal komunikasi tidak bisa dipantau. Ia menyelipkan flash disk ke tangan Damar. "Ini, jaga baik-baik. Kalau terjadi sesuatu padaku, kirim ini langsung ke orang yang kita percayai." Damar terdiam. "Letnan, ini seberat itu?" Arya menatapnya dalam.
Ini lebih besar dari yang kita sangka, Dam. Grip bukan ormas lokal biasa. Mereka punya rencana. Dan kita sedang berada dalam daftar sasaran mereka. Malamnya, Arya diundang makan malam oleh seorang tokoh masyarakat di Kampung Solol. Di sana ia bertemu Markus untuk pertama kalinya dalam situasi terbuka. Kali ini, Markus tampil sebagai pemimpin adat yang hangat, mengenakan kemeja putih dan kalung noken. Warga menyambutnya dengan tepuk tangan dan tawa. Anak-anak kecil berlari ke arahnya, dan Markus menepuk kepala mereka satu persatu. Ia tampak begitu manusiawi, bahkan karismatik. Tapi Arya tahu, di balik senyuman itu tersembunyi sesuatu yang lebih tajam dari pisau. Markus duduk di samping Arya dan menawarinya minuman sagu. "Saya dengar kamu anak baru di sini." "Bagus. Saya suka orang muda yang mau turun ke tanah langsung. Tapi hati-hati, Nak. Di tempat ini, musuh tak selalu bawa senjata. Kadang mereka bawa bendera." Arya hanya tersenyum. "Saya tahu, Pak. Karena itu saya belajar lebih dulu, baru bicara." Keduanya bertukar pandang. Tak ada kata, tapi dalam diam itu Arya sadar. Markus tahu bahwa ia sedang diselidiki, dan ia sendiri baru saja memperingatkan Arya dengan senyuman. Sepulang dari makan malam, Arya menemukan kamarnya telah diobrak-abrik. Tidak berantakan, tidak rusak. Hanya satu hal yang hilang, senter merah kecil yang ia bawa saat menyusup ke markas Grip. Ia menatap jendela yang terbuka sedikit, lalu menutupnya perlahan. Perang ini tidak akan dimulai dengan tembakan, tapi dengan isyarat kecil, senyum, ramah dan kehilangan yang tak terlihat. Malam itu ia duduk sendirian di depan barak. Di kejauhan, suara tambur dari upacara adat terdengar samar. Tapi yang mengisi pikirannya adalah satu hal. Kebenaran sudah berada di tangan. Tapi siapa yang cukup bersih untuk membantunya menyebarkannya? Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil langkah. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada jalan kembali. Karena dalam perang bayangan seperti ini, yang paling berbahaya bukan peluru, tapi senyum. Bab 6, Ranjau di Tengah Jalan. Langit Raja Ampat mulai berubah warna. Jingga senja merambat lambat di antara gugusan pulau, seolah memberi peringatan bahwa hari itu akan membawa sesuatu yang berbeda. Di pos kecil militer di Pulau Batanta, Ledda, Arya duduk membungkuk di depan peta besar yang terbentang di atas meja kayu tua. Garis-garis koordinat, coretan pulpen, dan lingkaran merah yang dibuat dengan tergesa menjadi saksi keputusasaannya. Ia tahu waktunya semakin sempit. Sudah terlalu banyak kejadian yang menunjukkan bahwa Grip bukan sekadar organisasi lokal. Mereka memiliki jaringan senyap, logistik militer, strategi politik, bahkan dukungan diam-diam dari pejabat sipil. Lebih parah lagi, beberapa elemen di dalam institusi resmi mulai menunjukkan gelagat aneh, pengabaian perintah, pembatalan operasi, dan laporan yang dimanipulasi. Arya merasa seperti berjalan di ladang ranjau, di mana langkah salah sedikit saja bisa membuatnya lenyap tanpa jejak. Pagi itu, ia mendapatkan informasi bahwa tim logistik dari Kopassus akan dikirim ke pos utara, melalui jalur laut yang mengarah ke Teluk Kabui. Arya sempat merasa lega, penguatan pasukan artinya perlindungan, atau paling tidak sinyal bahwa atasan mulai menyadari ada masalah. Tapi, 2 jam sebelum keberangkatan, ia mendapat kabar dari Serda Damar yang sedang menyamar di pelabuhan. Letnan, muatan dikacaukan. Beberapa peti hilang. Dan yang aneh, sopir truk pengangkutnya bukan dari daftar kita. Ini jelas sabotase. Suara Damar terdengar tegang di radio genggam. Arya segera mengunci peta, menyimpan dokumen ke dalam tas ransel, dan berlari ke arah barak komunikasi. Di tengah perjalanan, ia dihentikan oleh Mayor Indra. "Leda Arya, ke ruang saya sekarang." Ucapnya datar, tapi tajam. Begitu sampai di ruangan, Arya langsung disambut tatapan dingin. Di meja, duduk pula Armin, pria sipil yang sempat menyamar sebagai pemantau sipil militer, bersama 2 orang lain yang tak ia kenali. "Letda, kami mendapat laporan bahwa Anda telah melakukan manuver di luar prosedur. Masuk ke area terlarang, mengambil data tanpa izin, dan menghubungi pihak luar tanpa koordinasi." Suara Armin tenang, tapi beracun.
Arya menatap mereka satu persatu. Ia tahu ini bukan interogasi. Ini adalah upaya pembungkaman. Area yang saya masuki bukan terlarang oleh aturan militer. Dan pihak luar yang saya hubungi adalah informan sah yang digunakan dalam operasi sebelumnya. Saya punya hak penuh sebagai perwira lapangan, ujarnya dengan suara tertahan. Tapi jelas, Armin tersenyum samar. Letda Arya, kami menyarankan Anda untuk cuti. Efektif malam ini. Demi keselamatan pribadi dan kestabilan operasi. Itu artinya, satu hal, mereka hendak mengasingkannya. Arya keluar dari ruangan itu dengan kepala panas, tapi langkahnya cepat. Ia langsung menemui Damar di balik pos radio. Segera aktifkan rencana 2. Kirimkan salinan data itu ke alamat yang kita simpan di laptop darurat. Pakai jaringan satelit portable, jangan lewat jaringan markas. Damar mengangguk dan bergegas. Arya tahu dirinya sedang dalam hitungan mundur. Ia tak punya waktu lama sebelum mereka mencabut seluruh aksesnya. Tapi satu hal masih jadi harapan. Letkol Fajar. Fajar adalah komandannya di pusat. Seorang perwira jujur yang pernah menyelamatkannya. Dari misi gagal di Kalimantan dulu, jika ada satu orang yang bisa mempercayai isi data itu dan menindak tanpa takut pada permainan politik, itu Fajar malamnya. Arya menyelinap keluar dari pos. Ia menuju pemancar tua yang terletak di tebing pantai, tempat di mana sinyal satelit paling stabil. Damar sudah lebih dulu tiba, memasang antena darurat dan laptop dengan sistem enkripsi tingkat tinggi, sudah setengah terkirim. Tapi jaringan mulai dicegat. Sepertinya mereka sadar. Ujar Damar sambil mengetik cepat. Tiba-tiba, suara motor perahu terdengar dari arah laut. Suara itu semakin dekat. Arya mengambil teropong kecil dan melihat siluet 3 perahu cepat tanpa bendera. Semua lampunya dimatikan. Mereka datang, gumamnya. Arya mencabut pistol. Kirimkan saja, Dam. Biarkan aku yang tahan mereka. Damar menggertakkan gigi. Jangan nekat, Letnan. Tapi Arya sudah bergerak ke posisi bertahan di balik batu karang. Ia tahu ia tak bisa menahan 3 perahu. Tapi jika ia bisa mengulur, waktu 10 menit saja, data itu akan sampai ke tangan Letkol Fajar. Peluru pertama menghantam batu. Pecahan karang berhamburan. Arya membalas dengan 2 tembakan cepat ke arah mesin kapal. Satu suara ledakan kecil terdengar. Salah satu perahu melambat, 2 lainnya menyebar. Arya menoleh sebentar. Damar memberi isyarat. 5 menit lagi. Arya mengisi ulang peluru. Ia tak berpikir tentang besok, atau tentang apakah ia akan selamat malam itu. Yang ia pikirkan hanya satu hal. Kebenaran harus hidup lebih lama dari dirinya. 5 menit terasa seperti 5 tahun. Tapi akhirnya, Damar berteriak, "Terkirim!" Arya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia mundur perlahan. Tapi sebuah ledakan mengguncang batu di belakangnya. Ia terpental, terhempas ke pasir, dan kesadarannya perlahan hilang. Sebelum gelap, ia mendengar suara Damar berteriak. Suara yang terdengar seperti peluit terakhir dari perjuangan yang belum selesai. Dan di tempat jauh di Jakarta, sebuah pesan terenkripsi masuk ke tablet milik Letkol Fajar. Ia membuka file dengan cepat, dan wajahnya membeku saat melihat video, catatan, dan peta distribusi senjata. Di pojok kiri bawah, nama pengirimnya muncul, Letda Arya Wibowo. Letkol Fajar berdiri, menatap malam yang mulai turun. Perang ini baru saja dimulai, dan kebenaran telah menemukan jalannya. Bab 7. Api dalam dinding istana. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Tapi malam itu, di sebuah ruangan rahasia di lantai atas markas pusat pasukan elit, Letkol Fajar berdiri membelakangi jendela kaca lebar, menatap gemerlap lampu kota seperti menatap sekumpulan rahasia yang saling bertabrakan. Di tangannya, tablet dengan data yang dikirim Letda Arya masih terbuka. Bukti rekaman transaksi senjata, peta distribusi wilayah kekuasaan GRIP, hingga daftar nama, beberapa di antaranya adalah pejabat aktif, semuanya tersimpan dalam satu folder yang diberi nama Pelabuhan Hitam. Suara ketukan pintu pelan membuyarkan lamunannya. "Masuk," ucap Fajar tanpa menoleh. "Mayor Putri,
salah satu staf intelijen khusus, melangkah masuk dengan ekspresi serius. Kami sudah memverifikasi sebagian besar data, Pak. Kode pelabuhan, logistik, dan komunikasi cocok dengan hasil pengintaian udara yang dilakukan bulan lalu. Ini lebih besar dari yang kita kira. Fajar berbalik pelan. Dan Arya, Putri menunduk. Masih belum ada kabar. Tim kita terakhir melacak sinyalnya di pantai utara Batanta. Setelah itu, hilang. Keheningan mengunci ruangan itu. Letkol Fajar meremas gagang tablet. Kalau dia gugur, saya pastikan semua orang yang mengatur ini akan ikut dikubur bersamanya, secara hukum ataupun kehormatan. Keesokan paginya, Fajar tidak lagi berbicara melalui saluran formal. Ia mengaktifkan jaringan bawah tanah. Mantan pasukan yang kini bekerja sebagai analis sipil, jurnalis investigasi yang masih punya integritas, dan unit-unit kecil di dalam Kopassus yang loyal pada misi, bukan pada uang. Ia tahu bahwa jika ini dibawa ke jalur biasa, sistem akan menelan dan menghilangkannya begitu saja. Sementara itu, tekanan mulai datang dari segala arah. Mendadak, media nasional mulai memberitakan narasi miring. Oknum pasukan khusus membocorkan data rahasia militer. Foto Leda Arya disandingkan dengan headline yang menyudutkan. Beberapa stasiun berita bahkan menyebutnya agen asing. Putri mematikan layar TV di ruang taktis. Mereka bergerak cepat. Fajar mengangguk. Tapi mereka lupa satu hal. Kita punya bukti. Dan sekarang, kita juga punya publik. Ia membuka folder rahasia bertanda merah. Di dalamnya ada 2 nama. Salah satunya adalah Armin Laksono, agen sipil yang sempat datang ke pos Arya. Nama itu muncul dalam transaksi GRIP sebagai mediator dana pembangunan wilayah tertinggal. Siapkan surat penangkapan untuk Armin, jangan lewat jalur biasa. Kita pakai jalur investigasi KPK khusus. Buat seolah-olah ini soal korupsi, bukan militer. Di Papua Barat, suasana berubah. GRIP mulai panik. Pasokan logistik mereka mulai dicegat. Beberapa gudang terbakar misterius. Dan yang lebih membuat mereka gelisah, para kepala adat yang dulu mendukung mereka mulai bertanya, kenapa semakin banyak senjata di kampung kami? Kemana perginya dana sekolah dan puskesmas? Kenapa tentara tidak lagi terlihat sebagai penjaga, tapi diburu seperti penjahat? Markus, pemimpin GRIP, mulai kehilangan kendali. Ia memanggil pertemuan darurat di sebuah villa terpencil di Sorong. Ruangan itu dipenuhi wajah-wajah serius. Para pengusaha tambang, preman lokal, hingga perwakilan dari luar negeri duduk diam. Jangan salah paham, ucap Markus tenang. Ini hanya guncangan kecil. Kita masih pegang peta. Tapi, kita perlu membuat satu gebrakan, agar pasukan pusat berhenti menggali lebih dalam. Seorang pria bertubuh besar, mantan tentara bayaran, menyela. Kalau begitu, saya sarankan operasi besar. Sekali gebrak, kita potong kepala jaringannya. Markus tersenyum tipis. Saya setuju. Dan kepala yang saya maksud adalah Letkol Fajar. Di Jakarta, Fajar mulai bergerak dengan lebih nekat. Ia menyamar sebagai pengamat sipil dan menyusup ke salah satu rapat internal yang membahas pemulihan stabilitas di Papua. Di sana, ia melihat sendiri bagaimana nama GRIB tidak pernah disebut, meski semua masalah mengarah ke sana. Yang lebih mengejutkan, Menteri Dalam Negeri sendiri menyebut bahwa kerja GRIP membantu percepatan pembangunan. Fajar mendadak sadar bahwa perangnya bukan lagi melawan organisasi preman atau kelompok bersenjata, tapi melawan sistem yang diam-diam menikmati hasil dari kekacauan itu. Malam itu, ia berdiri di depan dinding foto-foto timnya. Ia menatap wajah Arya. Kalau kau masih hidup, Arya, bertahanlah. Karena pertarungan kita baru saja menyentuh jantung kekuasaan. Di balik bayang-bayang istana dan gedung tinggi, perang tanpa seragam telah dimulai. Bukan perang peluru, tapi perang informasi. Dan siapapun yang lengah akan dilumat oleh senyum formal dan surat keputusan. Api itu kini menyala di dalam dinding istana sendiri. Bab 8, Perang Tanpa Seragam. Senja mulai turun di Teluk Mayalibit. Langit membentuk siluet merah darah yang tampak menetes di permukaan air yang tenang. Di balik hening alam Papua,
sebuah pertempuran senyap sedang berlangsung. Bukan pertempuran antar pasukan berseragam, melainkan adu kecerdikan, kelicikan, dan kebenaran yang perlahan mulai terkuak dari balik kebusukan sistem. Di sebuah gubuk kayu terpencil, tubuh Leda Arya terbaring lemah. Luka tembak di bahunya telah membusuk ringan, tapi masih bisa diselamatkan. Ia diselamatkan oleh seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan bertemu kembali. Yakob, mantan pejuang kemerdekaan lokal yang telah mengasingkan diri setelah keluarganya, dibantai dalam operasi bersenjata 2 dekade lalu. Yakob tak banyak bicara. Ia merawat luka Arya dengan dedaunan pahit, mengoleskan ramuan dari akar pohon yang bahkan tak diketahui namanya oleh Arya. Hanya matanya yang bicara, mata seorang lelaki tua yang sudah muak pada kekerasan, tapi terlalu sadar bahwa diam tak menyelamatkan siapapun. Mereka masih seperti dulu, nak, kata Yakob pada suatu malam. Berubah baju, tapi hatinya tetap serigala. Arya menatap langit malam. Ia tahu tubuhnya belum kuat, tapi pikirannya sudah kembali tajam. Ia harus bangkit. Data yang dikirimnya sudah sampai. Jika Fajar masih hidup, maka itu hanya soal waktu sebelum serangan balasan datang. Namun Grip juga tak tinggal diam. Di Jakarta, Letkol Fajar menerima kabar buruk. 2 jurnalis yang ia kirim untuk menyelidiki proyek tambang fiktif milik Grip ditemukan tewas. 1 kecelakaan motor, satunya lagi bunuh diri di hotel. Putri datang membawa rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang menyusup ke kamar hotel salah satu jurnalis. Pria itu mengenakan topi hitam. Wajahnya tidak jelas, tapi emblem di lengannya tertangkap samar. Bukan milik TNI, bukan polisi, tapi lambang singa bersayap hitam, logo informal pasukan bayangan Grip and Fajar mengunci ruangan. Kita tak bisa main bersih lagi, katanya lirih. Jika kita tetap menunggu perintah, mereka akan habiskan semua saksi. Putri menatapnya, penuh ragu. Anda akan membentuk unit ilegal? Fajar mengangguk. Ini bukan unit ilegal. Ini satu-satunya jalan ketika hukum telah dijual. Arya akhirnya pulih cukup untuk berjalan. Ia dan Yakob menyelinap keluar malam itu, menuju dermaga kecil di dekat kampung tua. Yakob punya teman lama, kapten kapal barang yang masih punya utang, budi pada masa lalu. Di atas perahu reyot, Arya menyusun rencana. Ia akan kembali ke Sorong, tapi bukan untuk bersembunyi. Ia ingin muncul di hadapan Grip sebagai hantu dari masa lalu dan menarik perhatian Markus. Kalau dia pikir aku mati, maka kemunculanku akan mengganggu pikirannya, ujar Arya sambil menatap laut. Yakob memberinya sebilah parang tua. Senjata ini bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkanmu bahwa darah yang tumpah tidak pernah mengering dari tanah ini. Arya mengangguk. Aku tak ingin perang, tapi jika keadilan hanya bisa dibayar dengan luka, maka aku rela berdarah lebih dulu. Sementara itu, Grip mulai melakukan penekanan besar. Mereka mengancam tokoh-tokoh adat, menyuap kepala distrik, dan bahkan mulai mengirim pasukan tak resmi ke desa-desa yang tak lagi mau bekerja sama. Di salah satu desa, seorang guru perempuan diculik karena menolak mengajarkan kurikulum lokal versi Grip. Kabar ini tersebar di antara masyarakat, dan disitulah letupan kecil mulai terjadi. Warga desa yang selama ini hanya diam, mulai berbicara. Mereka menyebar video, foto, dan rekaman suara kekejaman Grip melalui media sosial. Narasi pejuang lokal mulai retak, dan Grip mulai takut pada suara rakyat yang bangkit. Markus, yang biasanya tenang, kini gelisah. Ia memerintahkan pencarian besar-besaran. Temukan Arya, mati atau hidup. Kita harus pastikan kebenaran tidak berbicara. Arya akhirnya sampai di Sorong dan bergabung diam-diam dengan jaringan Fajar. Di sebuah rumah aman, mereka merancang langkah terakhir, mengungkap skema Grip ke publik dan menyerang gudang senjata mereka. Tapi yang membuat Fajar terdiam malam itu adalah pesan suara yang dikirim oleh seorang tokoh adat dari kampung terpencil. Jika kalian ingin kami berdiri di pihak kalian, jangan datang membawa senjata. Datanglah membawa bukti, karena rakyat kami tidak butuh lagi peluru. Kami butuh kebenaran yang utuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, Fajar dan Arya menyadari senjata mereka bukan dilaras senapan,
tapi di bukti, suara, dan keberanian orang-orang kecil yang selama ini dilupakan. Bab ini ditutup dengan adegan dramatis. Markus berdiri di sebuah bukit kecil, memandang jauh ke laut. Di tangannya, foto Leda Arya yang terbakar sebagian. Jika dia masih hidup, maka perang ini belum selesai. Dan jauh di kota, di tengah kegelapan, suara radio darurat kembali menyala. Suara Leda Arya bergema. Grip bukan harapan. Grip adalah ketakutan yang kita warisi. Saatnya kita ubah arah cerita ini. Bab 9. Kebenaran yang dibakar. Pagi menyapa tanah Papua dengan dingin yang aneh. Udara bukan lagi sekadar embun yang menggantung, tapi juga membawa aroma tegang dari sesuatu yang sebentar lagi pecah. Sorong, yang biasanya riuh oleh aktivitas pelabuhan, hari itu seperti ditahan napasnya. Di sebuah bangunan tua bekas pabrik kayu, Letkol Fajar berdiri di depan tim kecilnya. Semua berpakaian sipil, bersenjata ringan, dan mengenakan wajah yang lebih cocok untuk perang psikologis daripada operasi militer. Ini bukan penyerbuan, ini pengusutan terbuka. Tapi siapapun yang menodongkan senjata ke arah kita, itu artinya memilih jalan yang mereka pikir tak akan dibalas. Ucap Fajar datar. Arya, meski belum sepenuhnya pulih, ikut berdiri di sisi kanan sang komandan. Wajahnya sudah keras, seperti diukir dari batu. Tapi matanya tetap menyala dengan satu keyakinan. Hari ini bukan tentang pembalasan, tapi pengakhiran. Operasi dimulai dengan pembocoran data besar-besaran ke publik. Fajar telah bekerja sama dengan 3 jaringan media nasional dan 1 kanal netizen independen yang sangat populer. Pukul 8 pagi, semua platform memuat tajuk yang sama. Grip. Preman berkedok, pembangun bangsa. Di dalam berita itu, rakyat melihat sendiri dokumen penggelapan dana desa, video interogasi terhadap warga lokal, dan rekaman suara Markus, yang menyebut para kepala adat sebagai kambing yang bisa disuruh-suruh dengan sembako dan senapan. Getaran langsung terasa. Telepon-telepon di kantor kementerian mulai berdering panik. Beberapa politisi buru-buru menghapus foto mereka bersama petinggi Grip dari media sosial. Sementara itu, Markus mengamuk di markasnya. Siapa yang bocorkan? Ini! Tangkap semua wartawan, cek semua perangkat. Ini sabotage! Bentaknya. Namun semuanya terlambat. Di Waisai, puluhan warga berkumpul di halaman kantor distrik. Mereka tidak membawa senjata, tapi berdiri dengan membawa salinan-salinan dokumen yang mereka cetak sendiri, dari ponsel, warung fotokopi, dan warnet. Seorang ibu berdiri di depan petugas distrik, menggenggam kertas lusuh. Ini bantuan sembako yang tidak pernah sampai ke kampung saya, tapi namanya ada di daftar. Tuan, sekarang saya tahu siapa yang makan uang kami. Petugas itu diam. Kamera, warga merekam semuanya. Dan video itu viral hanya dalam waktu 3 jam. Fajar dan timnya melancarkan langkah berikut. Penyergapan 3 gudang senjata Gribi secara simultan di Sorong, Batanta, dan Waigeo. Operasi dilakukan dengan senyap, tanpa baku tembak besar, karena informasi yang disebar telah mengguncang struktur Grip sendiri. Beberapa mantan loyalis Grip mulai membelot. Mereka merasa tak lagi dibayar, dan yang lebih menakutkan, nama mereka kini bisa muncul sebagai penjahat di mata publik. Salah satu di antara mereka bahkan memberi lokasi markas utama, tempat Markus bersembunyi. Dia pindah ke kompleks penginapan, tua dekat Bukit Karst, ujar mantan koordinator lapangan Grip. Dijaga orang bayaran, bukan preman lokal. Senjata lengkap. Fajar menatap Arya. Ini bukan tugasmu, katanya. Arya menggeleng. Ini tugasku sejak aku kirimkan data itu, Komandan. Markas utama Grip akhirnya digerebek saat malam menjelang. Bukan dengan peluru, tapi dengan kamera, drone, dan puluhan saksi. Fajar membawa media, tokoh adat, dan bahkan perwakilan dari Komnas HAM. Mereka semua menyaksikan saat Markus, lelaki berjas mahal yang dulu dielu-elukan sebagai penyelamat Papua, ditangkap karena korupsi, pembunuhan, dan pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri.
Namun saat digiring, Markus sempat berbisik pada Arya. Kau pikir sudah menang? Kau cuma ganti boneka. Sistem ini lebih kuat dari moralmu. Arya menatap matanya dalam-dalam. Mungkin kau benar, tapi setidaknya rakyatmu sekarang tahu siapa kau sebenarnya. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa luka. Di tengah penyergapan, 2 warga yang membantu tim Fajar tewas terkena tembakan liar dari salah satu pasukan bayaran yang menolak menyerah. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama David, guru honorer yang selama ini menjadi informan Arya secara diam-diam. Di pemakaman sederhana, Arya menunduk di hadapan pusara David. Dia hanya ingin sekolah kampungnya berdiri kembali, ujar seorang warga tua. Dia bukan tentara, tapi matinya, seperti pahlawan. Jakarta mencoba mengendalikan narasi. Menteri yang dulu memuji Grip kini bicara tentang kecolongan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum lapangan. Tapi rakyat sudah terlanjur tahu. Dan kali ini, yang berbicara bukan media, melainkan warga Papua sendiri, media sosial, dibanjiri dengan testimoni. Video kepala adat, ibu-ibu pasar, bahkan anak sekolah. Semua bicara satu hal yang sama. Kami tidak butuh Grip. Kami butuh keadilan. Kami butuh negara yang melihat kami. Di markas kecil yang kini kosong, Fajar dan Arya berdiri sendiri. Apa sekarang sudah selesai, Komandan? Tanya Arya. Fajar tersenyum kecut. Belum, Arya. Kita baru saja membersihkan 1 luka. Tapi selama sistem ini tetap dijalankan oleh mereka yang bermain di balik layar, perang kita akan terus ada. Hanya bentuknya saja yang berubah. Arya menatap ke kejauhan. Hutan, laut, dan kabut perlahan bersatu dalam cahaya senja. Tapi setidaknya, hari ini, rakyat tahu mereka tidak sendiri. Dan di balik semua itu, sebuah suara rakyat kini tumbuh menjadi bara. Bara yang membakar diam. Bara yang membakar ketakutan. Bara yang suatu hari akan menjadi nyala penuh. Bab 10, nyala yang tak padam. Waktu berlalu, tapi tanah Papua menyimpan segala cerita dengan kesetiaan yang menakjubkan. Laut masih berbisik pada karang-karang tua. Hutan masih menari bersama angin. Tapi hari-hari itu tak akan pernah sama lagi. Di kampung kecil yang terletak di lembah antara pegunungan Kars dan sungai yang jernih, anak-anak kembali berlarian. Sekolah berdinding papan reot kini punya atap baru. Di dalamnya, tergantung foto seorang lelaki muda yang tersenyum lebar dengan papan tulis di belakangnya, David, guru honorer yang gugur tanpa sempat menyelesaikan kelas terakhirnya. Buku ini dari Pak David, ujar seorang siswa perempuan pada temannya, memperlihatkan lembaran usang bergambar burung cendrawasih. Tak ada tembakan hari itu, tak ada sirin, hanya suara langkah masa depan yang mulai menapaki bumi. Letkol Fajar berdiri di depan ruang sidang. Rambutnya mulai memutih, pundaknya sedikit bungkuk. Di meja sidang, ia menjadi saksi kunci dalam perkara besar. Negara versus Markus dan jaringan Grip. Pihak kejaksaan menghadirkan dokumen, video, dan testimoni masyarakat. Di kursi terdakwa, Markus tampak lebih tua dari usianya. Bukan karena waktu, tapi karena bobot kesalahan yang tak lagi bisa disangkal. Ketika hakim mengetuk palu untuk menjatuhkan vonis, Fajar tak bersorak. Ia hanya menutup matanya sejenak dan mengembuskan napas panjang. Keadilan memang bukan akhir dari segalanya, tapi hari itu, ia kembali mempercayai bahwa negara ini masih punya harapan. Arya tak hadir di persidangan. Ia telah memilih jalan yang lain. Setelah Grip tumbang dan satuan elitnya dibubarkan, Arya mengundurkan diri secara resmi dari dinas aktif. Ia kembali ke kampung nelayan tempat pertama kali ia dikirim bertugas, bukan sebagai tentara, tapi sebagai warga biasa. Ia membangun rumah kecil di pinggir pantai. Setiap sore, ia duduk di depan rumah itu, mengajar anak-anak membaca. Kadang ia bermain gitar tua, menyanyikan lagu rakyat yang bahkan sudah dilupakan oleh generasi sebelumnya. Orang-orang memanggilnya Tuan Arya, tapi ia selalu berkata, "Aku bukan tuan siapa-siapa. Aku hanya ingin kita bisa hidup tanpa takut lagi." Namun sejarah selalu mencatat dengan caranya sendiri. Setahun setelah Grip tumbang, muncul organisasi baru. Namanya berbeda,
Logonya lebih elegan, jargonnya lebih modern. Tapi mata yang pernah melihat luka tahu, racunnya masih sama. Fajar, yang kini bertugas sebagai pengajar di lembaga pendidikan militer, menuliskan sebuah catatan di bukunya. Premanisme bukan hanya soal senjata dan otot. Ia hidup di sistem, tumbuh dari ketakutan, dan bersembunyi di balik kata pembangunan. Jika kita hanya memotong rantingnya, akarnya akan tumbuh kembali dengan nama baru. Suatu hari, seorang wartawan muda mewawancarai Arya. "Pak, setelah semua ini, apa Bapak masih percaya pada negara?" Arya menatap laut yang tak pernah diam. Lalu ia menjawab dengan suara tenang. "Negara bukan lambang di atas kertas. Negara itu orang-orangnya. Kalau kita menyerah, negara pun ikut mati. Tapi kalau kita terus menyalakan cahaya, siapa tahu suatu hari, nyala kecil itu cukup untuk menerangi semuanya." Wartawan itu terdiam. Kamera berhenti merekam. Tapi kalimat Arya terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari buku ke layar, dari hati ke hati. Dan di Papua, tempat di mana luka pernah menganga, kini perlahan tumbuh harapan. Masih banyak yang harus diperbaiki. Masih ada kejahatan yang belum dibayar. Tapi satu hal telah berubah. Rakyat tidak lagi diam. Mereka berbicara. Mereka berdiri. Mereka menyalakan nyala yang tak akan padam.